Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Khairunisa. Saya dan keluarga saat ini tinggal di kota Graz, Austria. Kami sudah tinggal di sini sejak pertengahan tahun 2014. Suami saya kerja di sini. Dan saya sudah punya 3 orang anak. Yang pertama dan yang kedua kembar, laki-laki, saat ini sudah berusia 10 tahun dan mereka sekarang duduk di kelas 4 Volksschule atau kelas 4 SD, sekolah dasar. Dan adiknya perempuan sekarang sudah 8 tahun, hampir 9 tahun, dan sekarang sudah kelas 3 Volksschule. Bulan Ramadan tahun ini kebetulan jatuh pada musim semi peralihan ke musim panas. Jadi durasi puasanya masih cukup panjang walaupun tidak sepanjang tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira sekitar 16 jam ya, dari jam 4 pagi sampai kurang lebih jam 8, setengah 9 malam gitu. Alhamdulillah anak-anak kami sudah mulai puasa full dari sahur sampai maghrib. Dari sejak tahun lalu sebetulnya mulai puasa full, karena kebetulan tahun lalu kan mulai pandemi, jadi anak-anak juga sekolah di rumah. Jadi mereka selama bulan Ramadan tahun lalu itu full di rumah. Nah, ketika tahun lalu itu mereka ingin ikut puasa full, jadi alhamdulillah bisa belajar. Nah, kalau tahun ini kebetulan mereka sudah mulai tatap muka lagi sekolahnya, jadi sekolah sudah normal lagi di sini. Dan tantangannya memang ya mereka harus ini ya ujiannya lebih berat karena kan teman-temannya kan kebanyakan nggak puasa kan, walaupun ada 1-2 orang yang muslim juga temannya ikut puasa juga, tapi kebanyakan kan nggak puasa. Jadi ya ketika istirahat teman-temannya makan bekal gitu, ya makan minum, dan mereka cari aktivitas lain seperti membaca buku gitu, atau kadang-kadang minta tugas ke gurunya. Jadi guru-gurunya memang tahu kalau anak-anak sedang puasa. Nah, alhamdulillahnya guru-guru juga tidak keberatan ya, karena mungkin ya terlihat anak-anak juga tidak tetap beraktivitas normal dan tidak terlihat mengeluh, tidak terlihat sakit gitu. Jadi tetap fit seperti biasa. Karena itu guru-gurunya juga tidak menegur atau tidak keberatan lah gitu. Sebaliknya kalau misalnya si anak mungkin terlihat sakit atau terlihat terpaksa berpuasa, seperti ada cerita dari teman saya waktu itu sampai ditegur oleh guru, bahkan kepala sekolah seperti itu. Karena kan memang di sini walaupun agama Islam di Austria itu merupakan salah satu agama resmi diakui oleh negara, tapi tetap saja yang namanya hak asasi anak gitu ya tetap dijunjung tinggi. Jadi tidak boleh si anak itu dipaksa termasuk urusan agama gitu. Terus kalau biasanya sebelum pandemi di bulan Ramadan itu kami ada pengajian bulanan rutin. Jadi di kota Graz ini kita ada pengajian bulanan warga Indonesia Muslim yang tinggal di kota Graz, dan setiap bulan Ramadan itu kita pasti ada acara buka bersama gitu kan. Tapi ya sayangnya sejak tahun lalu, sejak pandemi, ya kita jadi tidak bisa ada acara seperti itu lagi, karena kan kumpul-kumpul seperti itu dibatasi jumlah orangnya, maksimal 4 dewasa seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi acara seperti itu. Dan selain acara yang diadakan oleh pengajian warga Indonesia di Graz, juga biasanya di kota Graz ini juga ada kegiatan dari komunitas muslim, seperti organisasi pemuda Islam di Austria. Itu mereka biasanya mengadakan open iftar minimal 1-2 kali lah selama bulan Ramadan gitu. Yang kadang-kadang acaranya diadakan outdoor di pusat kota Graz, di alun-alun kota Graz,
atau di aula kayak gedung serbaguna gitu. Nah, biasanya kami selalu berusaha untuk menyempatkan hadir karena kan biar anak-anak juga bisa merasakan suasana Ramadan ya, ketemu dengan saudara-saudara muslim dari berbagai negara juga. Jadi ya lumayan lah ada suasana Ramadannya gitu kan. Kadang juga kita ajak anak-anak ke masjid, ke Islamic Center Graz. Di sana juga ada buka bersama. Jadi setiap hari kalau di Islamic Center itu memang selalu disediakan buka bersama gitu ya. Tapi acara besarnya itu biasanya setiap akhir pekan. Dan itu biasanya setiap pekan itu temanya ganti-ganti. Misalnya pekan pertama temanya itu Kinder Iftar. Jadi iftar untuk anak-anak. Yang datang tidak hanya anak-anak sebetulnya, tentu saja orang tuanya juga datang. Tapi mungkin karena temanya anak-anak, maka ada acara-acara lain seperti penampilan dari anak-anak TPA-nya di Islamic Center yang kebanyakan orang Bosnia. Mereka ada yang membaca hafalan, ada yang sholawat, ada yang ya seperti nyanyi-nyanyi lagu-lagu Islami seperti itu. Terus kemudian pekan depannya ganti misalnya Frawan Iftar, yaitu iftar untuk perempuan gitu. Nah di sana juga, nah kalau pas Frawan Iftar biasanya yang datang memang ibu-ibu aja gitu atau perempuan aja, karena nanti ada penampilan juga dari para muslimah yang menyanyikan sholawat seperti itu. Terus nanti juga ada Jugend Iftar, jadi iftar untuk para remaja. Nah, di situ biasanya mereka nanti kegiatannya macam-macam juga, bahkan sampai itikaf gitu, sampai menginap di masjid. Nanti ada juga iftar yang terbuka untuk umum. Biasanya kalau pas acara iftar untuk umum ini, yang datang juga bukan cuma muslim. Kadang-kadang mereka juga mengundang tokoh-tokoh agama lain atau kayak apa ya, tokoh-tokoh masyarakat gitu di kota Graz gitu. Ya sayang banget dari tahun kemarin nggak ada lagi acara-acara seperti itu ya. Kami juga kangen banget gitu suasana seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita sendiri yang menciptakan suasana Ramadan di rumah gitu ya. Ya minimal di rumah kita hidupkan Ramadan ya dengan misalnya mendekor hiasan-hiasan menyambut Ramadan. Seperti dari sejak sehari sebelum Ramadan kita sudah selesai pasang-pasang hiasan Ramadan gitu kan dengan anak-anak. Terus supaya anak-anak juga semangat puasanya, saya pasang seperti kantong-kantong untuk hadiah gitu. Jadi mereka setiap maghrib itu mereka akan membuka kantong-kantong itu yang isinya macam-macam ya. Biasanya saya isi, entah itu isinya kupon untuk coklat atau misalnya berupa voucher, misalnya mereka boleh menonton selama 30 menit atau ya macam-macam lah. Kadang-kadang ya bonus main game atau apalah gitu. Yang penting anak-anak ada ada kemeriahannya tuh dapet gitu. Kalau masalah gimana anak-anak mulai belajar puasa dulu, jadi mereka bertahap ya belajarnya. Ya sama seperti ibu-ibu di Indonesia juga biasanya anak-anak kan diajarkan puasa itu bertahap gitu, dari yang pagi sampai duhur gitu kan. Terus bertahap sampai asar, terus kemudian sampai maghrib gitu. Cuman yang beda mungkin kalau kami ketika anak-anak mulai diajarkan puasa itu ketika mereka kelas 1 SD, jadi puasanya itu dari pulang sekolah. Karena kan mereka di sekolah masih ada jam istirahat ya, jam pause yang nah di jam itu mereka membuka bekal gitu kan, yause atau snack. Mereka makan, minum, biasanya satu hari itu ada 2 kali jam istirahat lah. Nah karena itu akhirnya ya udah pagi-pagi nggak usah puasa dulu gitu. Nah ketika pulang sekolah mereka makan siang, dari situ mereka mulai
puasa. Karena kan maghribnya juga lama ya, berarti sekitar 4 tahun yang lalu lah ketika mereka baru belajar puasa itu ketika Ramadan jatuh pada musim panas, jadi masih panjang banget puasanya. Ya, yang penting mereka udah ada kemauan dulu gitu untuk ikutan belajar puasa, dan itu karena puasanya dari siang sampai maghrib, jadi mereka merasakan dulu yang namanya nikmatnya berbuka puasa gitu. Di waktu maghrib kita duduk di meja makan bareng-bareng sekeluarga, terus kita juga menikmati hidangan berbuka, walaupun ya hidangan-hidangan yang sederhana, karena kami juga biasanya nggak yang segala macam ada juga gitu ya makanan kalau pas puasa, karena nggak ada waktunya juga, malamnya kan pendek. Tapi mereka seneng gitu ketika kita sama-sama mendengarkan azan maghrib walaupun hanya dari handphone, tapi mereka dapat suasananya gitu. Nah dari situ bertahap, ketika kelas 2 SD mereka puasanya masih setengah hari juga, dari siang sampai maghrib. Tapi ketika akhir pekan, Sabtu atau Minggu, waktu mereka tidak sekolah, mereka puasanya lebih lama sedikit, jadi dari pagi, dari jam 8 gitu setelah sarapannya sarapan berat, habis itu baru puasa seharian sampai maghrib. Nah kelas 3 itu berarti tahun kemarin baru mereka mau puasa full gitu dari sahur sampai maghrib gitu. Ya memang tantangan paling beratnya puasa di sini tuh bukan masalah puasanya yang panjang ya kalau untuk saya dan suami, tapi tantangan yang paling berat itu justru bagaimana kita mengenalkan Ramadan dan mengajarkan puasa kepada anak-anak di tengah-tengah lingkungan yang mayoritasnya berbeda dengan mereka gitu. Terus persiapan Idul Fitri ya. Biasanya kami tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, Idul Fitri itu kami selalu ke Wina. Jadi kami sholat Id di KBRI Wina. Di sana selalu digelar sholat Id, dan setelah sholat itu biasa ada jamuan makan gitu ya dari kedutaan. Itu udah alhamdulillah udah cukup mengobati kerinduan dan kesedihan karena nggak bisa mudik gitu ya. Jadi kan di sana kita ketemu dengan orang-orang Indonesia, kita bisa silaturahim dengan teman-teman sesama orang Indonesia. Ya sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Jadi hitung-hitung inilah gantinya mudik ke Indonesia gitu. Kita mudiknya dari Graz ke ibu kota gitu, ke Wina gitu. Ya tapi sayangnya sejak tahun kemarin karena pandemi, jadi tidak ada sholat Id ya di KBRI. Nah, bahkan waktu tahun kemarin juga di masjid sini juga tidak ada sholat Id ya. Jadi kita sholat Id di rumah masing-masing. Dan tahun ini kami masih menunggu kabar apakah mau ada sholat Id di Islamic Center Graz atau tidak. Semoga aja ada. Dan alhamdulillah kebetulan Lebaran tahun ini juga di sini kebetulan tanggal merah. Jadi kita sudah berencana kalau situasi dan kondisi memungkinkan dan memang ada sholat Id di masjid, nanti insya Allah kita ke sana. Oh iya, karena Islam itu kan agama yang salah satu agama resmi di Austria, jadi diakui oleh pemerintah. Anak-anak juga di sekolah ada pelajaran agama Islam. Terus ketika mereka Lebaran, walaupun Idul Fitri ya hari raya agama Islam di sini belum dijadikan hari libur nasional, tapi kalau misalnya anak-anak mau izin hari itu untuk tidak sekolah, diperbolehkan. Jadi waktu itu juga kami izin 1 hari untuk tidak sekolah di hari raya itu. Gurunya malah menawarkan kalau mau 2 atau 3 hari juga boleh katanya gitu. Jadi alhamdulillah masih banyak kemudahan di sini sebagai kaum minoritas, tapi masih masih banyak kemudahan lah gitu. Alhamdulillah.
um, apalagi ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.